Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kali ini saya akan membuka atau bicara cerita tentang biografi mini dari AM Hendro Priyono dan sekaligus Habib Rizik Syihab. Ini dua orang ini sangat menarik ya dalam perjalanan bangsa ini. Hendro Priyono itu kita tahu lahir tahun 45, sedangkan Habib Rizik itu lahir tahun 65. Jadi mereka berbeda 20 tahun ya. Tapi dalam sejarah kalau umur 30-an itu saatnya orang memiliki semacam satu titik tonggak sejarah perjalanan hidup yang penting ya. Misalnya umur 33 itu ya, siapa? Umar bin Khattab itu masuk Islam ya, dan kemudian mengubah sejarah hidupnya dan mengubah sejarah sungai sejarah Islam dengan rontoknya dua imperium yang besar saat itu, yaitu Romawi rontok di masa kepemimpinan Umar, dan juga imperium yang itu Persia di bawah kepemimpinan kekhalifahan yang dipimpin oleh khilafah Islamiyah ya yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Jadi begitu Pak Hendro. Jadi khilafah Islamiyah itu bagian ya dari jawantah pewujudan dari ajaran Islam pada level dunia sebenarnya, dan mereka berhasil merontokkan itu, dan dimulai dari 33 tahun saat Umar bin Khattab itu memeluk agama Islam dan menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya ya, sejak saat itu. Dan umur 34 Jenderal Sudirman itu wafat ya, tapi sebelum wafat sudah membuat sungai sejarah Indonesia modern itu berubah karena dia memimpin gerilya melawan penjajah Belanda ya, keluar masuk hutan ribuan kilometer dengan paru-paru sebelah ya. Jadi usia 30-an itu sangat penting ya dalam hidup kalau kita perhatikan ya. Nabi Isa itu wafat juga umur 30-an, diangkat oleh Allah. 30 selesailah misi kenabian dari atau kerasulan dari Isa alaihi salam. Kemudian kita tahu ya siapa lagi, Wakil Rudolf Supratman itu wafat umur 36 setelah mempersembahkan karya terbaiknya, yaitu lagu Indonesia Raya ciptaan dari Wakil Rudolf Supratman. Sementara Habib Rizik ya, atau sebelum Habib Rizik ini dulu Hendro Priyono, itu ketika usia 34 itu dia memimpin ya sebagai komandan Korem Garuda Hitam, memimpin penyerbuan ke Jamaah Warsidi waktu itu, dan kemudian di dalam kepemimpinan dia itulah wafat umat Islam menurut Tempo 245 orang ya. Dan ini menurut Komnas HAM yang nanti bekerja tahun 2005 ya, sekitar setelah Pak Harto lengser ya, sekitar 20 tahun kemudian ya, 21 tahun kemudian, itu pelanggaran HAM berat, dan meminta Jaksa Agung mengadili orang-orang yang terlibat dalam tragedi pembantaian umat Islam di Lampung Talangsari. Tapi menurut Komnas HAM bukan yang wafat bukan 245 menurut Tempo ya, tapi 130 orang yang mati. Sementara menurut ABRI saat itu, menurut versi Orde Baru, pemerintah Orde Baru, yang wafat, yang tewas dalam tragedi Talangsari di Lampung ya, di bawah kepemimpinan Pak Hendro Priyono sebagai Danrem ya, Komandan Korem Garuda Hitam, itu yang wafat 25 orang. Mana yang benar? Saya lebih percaya Tempo ya, karena Tempo melakukan observasi di saat
orang-orangnya masih hidup ya, masih ada, tidak jauh dari kasus terjadinya tahun 89 kan, bulan Februari. Sementara Komnas HAM mempunyai angka 150 yang mati itu karena dia melakukan wawancara dengan saksi-saksi yang masih hidup 21 tahun kemudian, menemukan angka 130 orang. Sementara ABRI pada saat yang sama, saat Tempo melakukan investigasi sebagai jurnalistik investigasi itu, menurut pemerintah 27 orang yang mati, sementara menurut Tempo 245 orang. Nah inilah ya satu prestasi dalam tanda petik yang dilakukan oleh AM Hendro Priyono ya. Sementara Habib Rizik dalam usia 33 tahun dia membentuk front pembela Islam pada saat usianya 33 tahun 98 di Ciputat sini, di kampung hutan dekat rumah saya dulu. Saya baru tahu kalau front pembela Islam itu dideklarasikan beberapa gang dari Gang Sukun rumah saya 14 tahun di Ciputat dekat kampus UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jadi pada usia 33 tahun Habib Rizik itu ya, tahun 98 17 Agustus itu usianya 33 karena dia lahir tanggal 24 Agustus 1965 dan pada tanggal 17 Agustus 1998 Front Pembela Islam dideklarasikan. Nah inilah sedikit ya biografi mini dari Hendro Priyono, dan kita lihat kenapa sampai terjadi pembantaian umat Islam sebanyak itu. Kita lihat ya awal muasal dari kasus yang kemudian memaksa Hendro Priyono masuk dalam pusaran sejarah yang akan membebani hidupnya sepanjang hayat ya. Mungkin setelah Pak Hendro itu wafat, kasus ini akan tetap menjadi misteri. Siapakah yang bertanggung jawab karena Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti ya rekomendasi Komnas HAM. Jangan-jangan pembunuhan 6 laskar Habib Rizik yang kemarin, pengawal khusus Habib Rizik, setelah diungkapkan oleh Komnas HAM 2 hari yang lalu, jangan-jangan nggak ditindaklanjuti juga ya, sebagaimana pembantaian dari Talang Sari yang mencapai angka 245, sementara pembantaian yang dilakukan oleh aparat di kilometer 50 itu 6 orang, tapi menurut Komnas HAM ya pelanggaran HAM itu hanya 4 orang karena yang 2 katanya melakukan perlawanan. Sementara Usman Hamid dalam konferensi persnya dari sebagai ketua Amnesty atau direktur Amnesty Internasional Indonesia, aparat membunuh 6 orang ya. Ya gitulah Indonesia kita, moga-moga lebih baik ya. Jadi awalnya pada tanggal 27 ya Januari 1989, Camat Wai Jepara Zulkifli Maliki di Lampung Timur berkirim surat kepada Komandan Rayon Militer dan Ramil Wai Jepara Kapten Sutiman. Ini saya baca agak panjang supaya ada latar belakang kenapa kita membahas biografi Hendro Priyono yang dituntut untuk ditangkap oleh demonstrasi atau wakil-wakil dari korban Talang Sari tahun 2005 itu waktu Komnas HAM bekerja. Ini asal usulnya ya, atau backgroundnya mungkin buat yang generasi milenial belum tahu, kita bacakan ya. Kemudian Zulkifli itu meneruskan informasi dari Kepala Desa Rajabasa lama yaitu Amir Puspamega dan Kepala Dusun atau Kadus Talangsari Sukidi tentang sebuah jamaah pengajian di Talangsari pimpinan Anwar Warsidi, nanti disebut sebagai GPK ya, Gerakan Pengacau Keamanan Warsidi. Itu biasa Orde Baru suka ngasih singkatan GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Dalam surat itu ya Zulkifli menuturkan masyarakat setempat resah dengan kegiatan jamaah pengajian Talangsari tersebut karena dianggap memiliki kaitan dengan gerakan Islam garis keras. Garis keras. Saya punya penggaris.
garis keras ya. Salah satu jamaah pengajian Talang Sari namanya Nur Hidayat disebut pernah bergabung ke dalam gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini jamaah pengajian yang pindah ke situ. Untuk klarifikasi tersebut, Zulkifli pun berkunjung ke Talang Sari tanggalnya 21 Januari 1989. Nah, ini ada teror pertama nih, asal-muasalnya di Talang Sari. Tanpa diduga-duga muncul kejadian yang disebut sebagai penyerbuan dalam tanda petik ya. Sehari setelah Camat Zulkifli, yaitu Minggu 22 Januari 1989. Aparat keamanan, salah satu di antara mereka adalah Sersan Mayor Sermadalan AR, mendatangi perkampungan Cihideng, Talang Sari. Nah, di kampung Cihideng ini pada tengah malam. Dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Dahlan yang ketika itu membawa senjata api masuk ke musola tanpa melepaskan sepatu. Nah, ini mirip dengan kasus yang nanti terjadi 12 September 1984 di Tanjung Priok ya. Asal muasalnya ada aparat masuk ke musola Asadah tanpa sepatu ya. Militer maksudnya. Ya, diceritakan mencaci maki peserta pengajian disertai umpatannya. Dahlan bahkan sempat menyebut jamaah itu melakukan kebatilan atau kesalahan dan kegiatannya dianggap menentang pemerintah. Ya, Masya Allah. Menurut catatan Kontras ya, Dahlan kemudian mengancam akan menghancurkan pemukiman tersebut jika kegiatan tidak segera dihentikan. Dalam aksinya, ia mengacungkan senjata api dan menantang para jamaah. Sekitar 10 orang jamaah yang hadir, diantaranya Arifin, Sono, Marno, Diono, dan Usman, berusaha menahan diri untuk tidak terpancing. Setengah jam kemudian jajaran aparat pergi meninggalkan musola. Nggak pakai sepatu tetap pakai sepatu dia. Surat demi surat dari Camat Zulkifli, jamaah Talang Sari semakin terdesak. Tetangga Talang Sari yaitu Desa Labuan Ratu mengaku resah ya dengan kehadiran jamaah Warsidi. Mereka mengadu pada Camat Zulkifli. Zulkifli masih hidup nggak ya? Zulkifli pun rutin mengirimkan surat berisi informasi dan aduan pada Dan Ramil 41121 W. Jepara, Kapten Sutiman. Dalam sebuah suratnya, Zulkifli meminta Koramil untuk meneliti Usman, Jayus, dan Anwar yang disebutkan sebagai orang-orang yang berada di balik pelaksanaan pengajian itu. Sutiman menindaklanjuti laporan itu dengan perintah untuk menghadirkan ketiganya dalam sebuah pertemuan di kantor Koramil. Nah, terus ini ada judulnya, penyerbuan di tengah malam. Awal Februari 1989, sebuah surat permintaan pembubaran pengajian dilayangkan Kepala Desa Raja Basalama kepada Sutiman. Dalam surat itu disebutkan anggota jamaah sudah bersiap-siap menunggu pihak luar yang akan membubarkan mereka dengan senjata bom molotov. Kabar itu bukan isapan jempol semata. Dalam rangkaian hari yang sama, Kapten Sutiman meminta persetujuan Komandan Kodim 0411 Metro, anggota musyawarah pimpinan Kabupaten Muspika W. Jepara, dan Rem 043 Garuda Hitam di Tanjung Karang, Kakan Sospol tingkat 2 Lampung Tengah dan Kakan Depak tingkat 2 Lampung Tengah untuk langkah yang akan dilakukan yang menanggapi anggota jamaah pengajian pada sebuah penyerbuan malam. Lalu pada hari Minggu 5 Februari 1989 sekitar pukul 23.45, jadi tengah malam, Serma Dahlan, kemudian Kopda Pamong, kemudian Pamong Desa Abdul Ahmad Bahirman, dan Kepala Dusun Talang Sari 3 Sukidi dibantu beberapa orang lainnya menyergap salah satu pos ronda milik jemaah pengajian. Disergap tuh ya, sejumlah 7 orang jemaah ditangkap, 2 orang, 1 diantaranya terluka parah akibat topor senjata, ya, 2 orang berhasil melarikan diri, 5 orang diantaranya ditangkap dan ditahan di Kodim 0411 Metro Lampung. Nah ini ya, jadi kejahatan selalu ya tidak sempurna ya.
Keesokan harinya Kasdim Mayor Oloan Sinaga melakukan penyergapan dan penyerangan lanjutan ke Cihideng bersama 9 anggotanya tanpa didahului dialog dan memberikan peringatan terlebih dahulu. Berdasarkan laporan Kontras, mereka menembaki perkampungan pada saat jemaah baru tiba dari sawah dan ladang. Di mana Hendro Priyono saat itu? Nah, ini biografinya ya, riwayat hidupnya dalam kasus Talangsari. Peristiwa itu sampai juga ke telinga Komandan Korem Gatam 043. Gatam itu Garuda Hitam ya, Kolonel Hendro Priyono. Dalam catatan Kontras, Hendro jugalah yang melaporkan kepada Panglima Kodam II Sriwijaya, yaitu Maijen TNI R. Sunardi, yang sedang berada di Bandar Lampung dalam rangka peresmian lapangan tenis baru untuk Korem Gatam. Waduh, ada tenis ya, olahraganya tenis orang-orang Kodim. Pangdam Maijen R. Sunardi memerintahkan Hendro Priyono untuk melanjutkan usaha penertiban di Dusun Talangsari 3. Dengan menggunakan truk-truk pasukan pun disiapkan di sekitar Cihideng Talangsari. Di lokasi itu anggota jamaah pengajian melakukan ronda dan bersiap untuk bertahan jika kembali diserang. Jayus dan Alex, anggota jemaah pengajian, mengkoordinir jamaah dari Jakarta, Lampung, dan Solo untuk jaga malam. Tepat pukul 12 malam, serangan dilakukan, suara tembakan menyalak-nyalak. Petugas jaga jemaah pengajian pun membalasnya dengan tembakan dari senjata milik pasukan yang sempat menyerbu sebelumnya dan tertinggal. Ketegangan semakin memuncak. Beberapa kali jamaah pengajian yang melakukan penjagaan memergoki beberapa tentara yang akan menyusup diam-diam. Saat akan diserang, tentara itu melarikan diri. Matahari sudah mulai meninggi saat Kolonel Hendro Priyono bersama lebih dari 1 batalion pasukan infanteri dibantu beberapa kompi Brimob, Korps Polisi Militer CPM, dan polisi menyerbu perkampungan Cihideng. Ya. Jadi saat cuaca terang ya, matahari mulai meninggi, pasukan penyerbu dilengkapi senjata M16, bom pembakar napalm, ya, pembakar, dan granat. Sebagian pasukan menggunakan 2 buah helikopter. Wah, hebat ya. Ini semua di bawah tanggung jawab ini ya, Hendro Priyono ya, yang digunakan untuk membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, tidak ada jalan keluar bagi jamaah untuk menyelamatkan diri. Mereka hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Korban pun berjatuhan. Penyerbuan terus berlanjut. Anggota jamaah pengajian yang kebanyakan perempuan dan anak-anak yang tertangkap digiring menuju ke Kodim 0411 Metro yang berjarak 2 km. Jalan kaki ya, dengan berjalan kaki. Komnas HAM minta Hendro Priyono diperiksa. Setelah berpuluh tahun dan melalui proses penyidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM menyatakan Kejaksaan Agung perlu ya memeriksa Hendro karena ia diduga terlibat dalam kasus pembantaian dalam tanda petik Talangsari tersebut. Nah, sekarang apa jawaban Hendro Priyono? Ini kan bagian sejarah hidup dia ya. Saya difitnah. Hendro sendiri tidak pernah banyak bicara tentang kasusnya. Jadi dia dipanggil juga sama Komnas HAM tahun 2005, orang-orang yang dianggap terlibat, tapi Hendro Priyono tidak pernah, kata orang Komnas HAM, Pak Siman Juntak, tidak pernah datang memenuhi panggilan Komnas HAM untuk menjelaskan apa kejadiannya, latar belakangnya, dan lain-lain. Berdasar penelusuran, Hendro baru angkat bicara pada Desember 2014 lalu. Ia mengatakan bahwa dirinya difitnah dalam kasus Talangsari. Saya difitnah kasus Talangsari, itu pertempuran. Anak buah saya juga banyak yang mati. Berapa yang mati? Itu nggak harus dijelaskan ya.
Apa betul itu pertempuran? Itu juga harus dijelaskan di depan Komnas HAM sebenarnya. Asal bentrokan dibilang pelanggaran HAM, kesal Hendro Priyono pada sebuah media online. Soal bentrokan, Hendro membantah itu termasuk pelanggaran HAM. Kalau orang berontak nyerang, masa itu pelanggaran HAM? Jangan asal nuduh, tegasnya. Ia menegaskan kasus Talang Sari bukan pelanggaran HAM. Sementara berkontras, kasus Talang Sari adalah pelanggaran HAM berat. Karena yang mati sekurang-kurangnya 130 orang menurut Komnas HAM yang sudah bekerja selama setahun ya. Tahun 2005. Sementara menurut Tempo yang mati adalah 245 dan menurut versi pemerintah Orde Baru yang meninggal dan tewas itu 27, sangat jauh ya. Hendro Priyono justru balik menuding pihak-pihak tertentu memanfaatkan isu itu. Saya tahu ada yang bayarin untuk menyerang saya sebagai pelaku. Saya tahu tapi saya nggak mau jahil. Kalau terpaksa saya bisa bongkar semuanya. Harusnya bongkar semuanya di depan Komnas HAM ya. Mengapa tidak datang ya? Nah itulah ya. Saya berhenti dulu ya, saya minum dulu. Seru-seru biografi mini Hendro Priyono. Sekarang siapakah Habib Rizik dan siapakah Hendro Priyono ya? Seru soalnya orangnya, dua orang ini sama-sama orang Indonesia tapi nggak akur ya. Ya kalau Habib Rizik begitu membela 6 anggota Laskar FPI yang dibunuh aparat, sementara Hendro Priyono itu tentu tidak mengecam pembunuhan itu dan dia menganggap Habib Rizik memang layak untuk ya begitulah ya, dan juga FPI layak untuk dibubarkan. Habib Muhammad Rizik bin Syihab, nama lengkapnya ya Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab LC MA DPMSS atau lebih akrab disapa Habib Rizik. Dia tokoh Islam Indonesia, dikenal sebagai pendiri, pemimpin dari Front Pembela Islam. Lahirnya kapan? Di Jakarta, di Petamburan. Orang asli Betawi dia. 20 siapa? Habib Rizik itu 24 Agustus ya, tahun 1965. Kalau saya 29 Agustus. Numpang top ya, 61. Jadi beda 4 tahun sama Habib Rizik ya. Nama aslinya Muhammad Rizik Syihab, pasangan Syarifah Fadlun Daya ya, meninggal tahun 1987. Anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Najwa Shihab, bukan Najwa Shihab jurnalis TV itu, ini Najwa Shihab putri dari Habib Rizik ya. Kemudian Rufaidah Shihab, Zulfa Shihab, Fairuz Shihab, Humairo Shihab, lainnya enggak itu. Pendidikan Universitas Malaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Orang tua Hussein Shihab ya, Sidah Alatas. Terus apalagi Wikipedia ya, kita buka Wikipedia ya. Kemudian ya lahirnya sudah di Petamburan, di Tanah Abang, Jakarta. Orang Tanah Abang dia, Jakarta Pusat ya. Kemudian alma mater Universitas Raja Saud, Universitas Raja Saud, Universitas Islam Internasional Malaysia, Universitas Malaya, Universitas Sains Islam Malaysia. Kemudian istrinya Syarifah Fadlun Yahya, anak sudah orang tua Hussein Syihab. Ayahnya itu meninggal beberapa bulan sebelum Habib Rizik lahir ya, kayaknya sudah ya. Jadi dia tidak mengenal wajah ayahnya kecuali dari foto ya. Ya sudah, itu dulu. Kemudian yang penting lagi, silakan baca sendiri ya di Wikipedia. Karena sekarang fokusnya itu bukan Habib Rizik ya, tapi siapa? Hendro Priyono ya. Kita cari dulu Hendro Priyono
Hendro Priyono, AM Hendro Priyono, Hendro Priyono, Priyono. Ya, kita lihat AM Hendro Priyono. Siapakah dia? Hendro Priyono itu jenderal TNI Profesor Dr. Abdullah Mahmud Hendro Priyono, ST, SH, MH, atau sering disebut AM Hendro Priyono adalah seorang tokoh intelijen Indonesia dan militer Indonesia. Jadi AM itu Abdullah Mahmud, namanya bagus ya, tapi dia benci syariat Islam. Sorry Pak Hendro, ya kan saya cuma mengungkapkan fakta. Benci dengan orang-orang Arab ya, benci dengan apa ya, syariat Islam, benci dengan khilafah Islamiyah, begitu. Tapi nama Pak Hendro kok Abdullah Mahmud ya, bagus. Nabi Abdullah itu hamba Allah, Mahmud artinya apa ya? Mahmud yang terpuji kan? Mahmud, isim Mahmud apa? Isim maf'ul ya. Kelahiran Yogyo, mestinya orang Jogja itu lembut ya. Enggak nyerbu talang sari maksudnya. Tapi militer ya. 7 Mei 1945, jadi usianya sekarang ya begitulah. Pasangan Tati Hendro Priyono usianya 75 tahun ya. Beda dengan Habib Rizik yang umurnya sekarang 55 tahun, dan kemarin itu tanggal 1 di urutan Polda itu sesak napas dan sudah meminta bantuan dengan CCTV yang ada di Polda Metro Jaya, dan tanggal 9 sekarang itu beritanya kemarin ya, itu sudah datangnya tim Mercy ya. Dia mau hanya ditangani oleh dokter-dokter yang dia sangat percaya dari tim Mercy ya, yang punya reputasi internasional ya. Kemudian anaknya Dias Hendro Priyono dan dia ya begitulah. Silakan baca sendiri ya. Terima kasih. Jadi itulah ya sekilas biografi mini Hendro Priyono yang memiliki satu prestasi dalam tanda petik dalam pembantaian umat Islam di Lampung, di Kampung Cihideng, Talangsari. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuko atau Pesantren Jorali. Jadi Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuko, bukan Pesantren Jorali. Ntar kalau masukin di deskripsinya. Ininya? Ada di deskripsi di bawah. Oh iya. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih.